Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas saham yang menarik untuk di bulan Desember ya. Nah, karena laporan keuangannya udah diterbitkan di idx.co.id, maka saya tertarik dua saham ini karena laporannya cukup bagus ya. Nah, sebelum mulai video ini, mari subscribe dulu yang belum subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga kita dapat sharing di sini, menjadi penambah pengetahuan kita semua ya. Nah, saham yang pertama yaitu INDF atau Indofood Sukses Makmur. Nah, di sini menurut saya perusahaan INDF sangat menarik karena dia bisa meningkatkan pendapatan atau laba bersihnya. Mari kita lihat untuk harga sahamnya sendiri. INDF, maaf ada terkendala sedikit koneksi seperti ini. Nah, oke, sudah muncul di sini. Nah, INDF sekarang itu diperdagangkan di kisaran 6.525. Nah, secara INDF ini secara dari tahun 2021 bulan nah dari 2021 ini mengalami penurunan terus sampai menjadi harganya 6.500-an seperti itu. Bahkan dari tahun 2020 itu sudah turun ya, mengalami downtrend. Nah, kenapa menarik menurut saya? Karena laporan keuangan dari INDF sendiri sangat bagus seperti itu. Nah, secara total asetnya mengalami peningkatan dari 163 triliun menjadi 172 triliun. Kemudian untuk hutang ya, hutangnya ini mengalami penurunan ya. Dari hutang jangka panjangnya itu mengalami penurunan dari 56 triliun menjadi 44 triliun. Ini menandakan perusahaan ini cukup baik dalam mengelola hutangnya. Karena hutang jangka panjang itu biasanya memiliki biaya yang cukup besar seperti itu. Nah, kemudian untuk ekuitas, perusahaan Indofood tentunya mengalami peningkatan ekuitas ya, dari yang 79 triliun menjadi 82 triliun. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ini terus bertumbuh karena ekuitas sendiri itu biasanya melambangkan, uh, karena akun dari ekuitas itu adalah saldo laba. Yang terbesarnya adalah saldo laba. Sehingga ketika mengalami peningkatan biasanya uh, perusahaan ini membukukan laba seperti itu. Nah, untuk laporan laba rugi untuk penjualannya sini kita lihat ada peningkatan dari 58 triliun menjadi 72 triliun. Kemudian untuk laba brutonya dari 18 triliun menjadi 24 triliun. Nah, kita lihat di sini laba periode berjalan ini hampir 100% kenaikannya dari 4 triliun menjadi 8 triliun. Nah, kenaikan ini sangat signifikan, dan menurut saya tentunya akan menjadi prospek bagus ya bagi sebuah perusahaan Indofood, dan diharapkan nantinya pasti akan menggerek harga sahamnya naik seperti itu karena kembali lagi harga saham itu tergantung pada fundamental sebuah perusahaan. Walaupun misalkan bisa digoreng, nanti akan kembali lagi ke
fundamentalnya, karena semua orang kan menilai perusahaan itu berdasarkan fundamentalnya, karena ada bisnis yang dijalankan di dalam di balik saham tersebut kan. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk valuasinya. Nah, di sini untuk valuasinya PBV-nya itu 0,69. Nah, ini merupakan PBV terendah dari 2015 sampai 2020, dan 2021 pada kuartal ketiga ini PBV-nya itu sebesar 0,69. Nah, ini menurut saya sangat menarik, dan menurut saya harganya under price seperti itu. Untuk pairnya juga di sini dihargai 10,61 kali. Jadi di sini merupakan pair terendah sepanjang 2015 sampai 2020. Nah, untuk IPS-nya sendiri, sebuah perusahaan yang dikatakan bertumbuh itu biasanya dilihat dari EPS-nya juga ya. Karena EPS selalu bertumbuh itu melambangkan perusahaan itu tetap bisa mencetak laba dan mengalami pertumbuhan atau growth seperti itu. Jadi perusahaan Indofood ini tetap bertumbuh walaupun terjadi situasi ekonomi seperti ini. Nah, dividen juga ya, perusahaan ini membagikan dividen Rp278 per lembar saham. Nah, bagi seseorang investor, dividen ini juga perlu diperhatikan, karena setiap perusahaan yang membagikan dividen itu berarti mementingkan kepentingan para pemegang saham seperti itu. Namun bukan berarti kalau perusahaan yang tidak membagikan dividen itu jelek. Kadang perusahaan tidak membagikan dividen untuk mengembangkan usahanya seperti itu, untuk dananya untuk diputar lagi untuk diinvestasikan seperti itu, sehingga dapat memperoleh laba di tahun depannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk saham INDF menurut saya layak dikoleksi untuk Desember ini, karena kita tahu ya, selama pandemi juga perusahaan ini tetap mencetak laba walaupun mengalami sedikit penurunan seperti itu. Jadi itu saham yang pertama. Kemudian ada saham yang kedua, yaitu ISP atau Steel Pipe Industry. Nah, pipe industry ini kita lihat ya, sahamnya mengalami penurunan dari bulan November kemarin, sekitar tanggal 11-12 ya, 11-12 November sampai saat ini turun terus. Namun yang menariknya apa? Secara laporan keuangan, perusahaan ini cukup menarik. Nah, kita bedah satu-satu. Untuk jumlah asetnya mengalami peningkatan dari 6 triliun menjadi 6,8 triliun ini. Kemudian untuk liabilitasnya mengalami penurunan untuk jangka panjang ini biasanya juga cukup baik, karena sekali lagi liabilitas jangka panjang itu biasanya biayanya cukup mahal seperti itu. Untuk ekuitas kita lihat di sini, ekuitasnya itu bertumbuh ya, 3,7 dari 3,3 menjadi 3,7. Kemudian untuk penjualan, nah di sini mengalami peningkatan sebesar 1,1 T. Jadi ini cukup signifikan untuk penjualannya.
Untuk laba kotornya sendiri juga sangat signifikan, 100% lebih ya, dari 377 miliar menjadi 817 miliar seperti itu. Nah, untuk laba periode berjalan, nah di sini sangat menarik. Yang awalnya 49 miliar menjadi 445 miliar. Ini hampir 1000% ya. Jadi ada kenaikan laba sangat signifikan di bagian ini. Kita lihat di pemilik entitas induk atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan itu ya sama kurang lebih ya. Ini oke. Secara kinerja sangat bagus sekali ya perusahaan steel pipe industry ini. Kemudian kita lihat secara valuasinya bagaimana. Nah, untuk secara valuasi kita lihat di sini. Nah, secara valuasi untuk PBV-nya sendiri, pipe industry ini 0,78 kali. Nah, ini sangat murah ya, masih murah karena di bawah 1 PBV-nya. Kemudian juga untuk ROE-nya sangat menarik ini. Merupakan ROE terbesar ya, 11,78. Pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah menyentuh di angka ROE seperti ini. ROE sendiri terjadi karena adanya peningkatan pendapatan tadi ya. Kemudian di sini kita lihat pernya ini di bawah rata-rata dari per pada kuartal-kuartal sebelumnya. Di sini hanya 6,63 kali. Nah, ini menandakan perusahaan ini masih layak untuk dikoleksi. Secara EPS-nya juga perusahaan ini mengalami peningkatannya. Yang awalnya dari 14 sampai sekarang itu 61,88. Nah, untuk dividen juga perusahaan ini berkomitmen untuk membagikan dividen untuk para pemegang sahamnya sebesar Rp6 per lembar saham. Untuk DER-nya sendiri, perusahaan ini dapat mengelola hutangnya cukup baik. Perusahaan ini hanya memiliki DER 0,82 atau 82%. Nah, kesimpulannya apa? Jadi menurut saya perusahaan ini layak untuk dikoleksi di bulan Desember ini. Karena apa? Karena harganya sangat murah. Kita lihat di sini juga harganya turun dari bulan November sampai sekarang Desember ini. Nah, kita tahu bahwa setiap ada penurunan itu ada saham-saham yang murah seperti itu. Pada penurunan. Nah, ISSP sendiri tadi untuk PBV-nya 0,7. Jadi menurut saya harga ini merupakan harga yang murah dan kita bisa mengkoleksi ISSP. Namun sekali lagi semua keputusan investasi itu ada di tangan masing-masing. Jadi kalau misalkan sesuai dengan apa analisa Anda seperti itu, Anda bisa menjadikan ini referensi untuk investasi Anda. Namun apabila memang tidak sesuai, jangan dipaksakan atau hanya ingin ikut-ikutan saja. Karena sesungguhnya investasi itu kita harus tahu instrumen apa yang kita masuk seperti itu. Nah, terlebih lagi di saham, kita harus betul-betul mengerti laporan keuangannya seperti itu. Jangan hanya mengikuti kata orang seperti itu ya. Oke,
Jadi cukup sekian video ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskannya, namun ini pure karena saya ingin berbagi tentang pengetahuan saya seperti itu. Dan jika memang ada yang ditanyakan bisa langsung komen. Juga jangan lupa support channel ini, subscribe sehingga channel ini dapat berkembang seperti itu. Oke, terima kasih.